Yang terhormat Pengurus Masjid Nurul Besar yaitu Bapak Haji Muhyiddin Sudarmo, yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Tamrin dari Persatuan Mubadir Badan, dan yang kami hormati Imam Masjid Nurul Besar beserta kaum muslimin muslimat jamaah Nurul Besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara sholat tarawih malam 30 Masjid Nurul Besar Kota Balikpapan. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, siraman atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Bapak Tamrin SPD. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Kemudian dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyaman lil mu'minin wa nawwarabal qulubal mu'minin bil ma'rifati fatwan nas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin jamaah salat tarawih wal witir Masjid Nurul Ihsan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita bisa bermuajahah, bertatap muka di rumah Allah Subhanahu wa taala ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menggerakkan kaki kita untuk bagaimana kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah pada malam yang mulia ini di bulan suci Ramadan. Kemudian agar tidak dianggap lalai dalam sesuatu kegiatan, kembali kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu karena begitu berkahnya bulan suci Ramadan. Kita ingin rasanya semuanya bulan menjadi bulan Ramadan. Namun itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hanya 1 bulan saja. Karena keberkahannya tidak terasa, Ramadan akan meninggalkan kita. Dan jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan. Sungguh celaka kita, rugi kita ketika kita yang meninggalkan Ramadan. Karena di hari kiamat kelak Ramadan akan datang mencari kita, mana umat Muhammad yang pada siang harinya ia berpuasa karena iman, karena ikhlas mengharapkan ridha Allah. Berbeda orang yang meninggalkan Ramadan. Dicari dia mengaku, saya umat Nabi Muhammad, saya berpuasa pada siang hari, di malam harinya saya sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Tapi dia masih menggunjing saudaranya, menceritakan keburukan saudaranya, masih angkuh, sombong, dengki.
pahala puasanya tidak ada. Kamin shaimin laisa lahu min siyami la ju'i wal atas. Maka dari itu mengakhiri daripada bulan suci Ramadan, mungkin malam ini merupakan malam perpisahan kita. Maka judul ceramah kita yakni perpisahan bulan suci Ramadan. Perpisahan bukan berakhir segala-galanya, bukan putus segala-galanya, namun perpisahan merupakan awal untuk kita lebih baik lagi, memantapkan lagi. Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Training bagi kita, latihan. Yang biasanya kita semangat tadarus Al-Quran, maka selesai bulan suci Ramadan harus lebih semangat lagi. Kalau bulan suci Ramadan kita bisa khatamkan Al-Quran 1, 2 kali, 3 kali, lepas Ramadan di bulan Syawal harus lebih baik lagi, karena Syawal pun artinya peningkatan. Beruntunglah kita ketika kita mensoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa karena iman dan keikhlasan mengharapkan dari Allah dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Maka Ramadan iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Di malam harinya kita tegakkan qiyamul lail, salat tarawih. Bayangkan sekali kita sujud di dalam bulan suci Ramadan, disampaikan itu dalam hadis 1.500 pahalanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita 20 rakaat, hitung-hitunglah berapa pahalanya. Tak usahlah dihitung secara matematika. Ikhlas sajalah, karena iman aja mengharapkan ridha Allah. Ada malaikat yang mencatat, malaikat rakib, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lagi dan lagi kita berupaya agar perpisahan bulan suci Ramadan ini yang akan meninggalkan kita dan yang selalu kita rindukan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang kemarin. Dan Ramadan yang akan datang kita berjumpa lagi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mengakhiri daripada tausiah singkat ini, saya menyampaikan sebuah riwayat kisah dalam kitab Al-Irsadul Ibad dan kitab Suratul Nasin yang saat ini dikaji dalam pesantren. Dahulu ada 3 orang mencari kemuliaan malam-malam Lailatul Qadar. Ketika keluar 3 orang ini, tiba-tiba hujan deras. Karena hujan derasnya dia mencari tempat yang berteduh. Maka dia masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu gelap gulita karena sudah tengah malam. Apalagi hujan deras. Apa yang terjadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 3 orang ini? Dia merasakan di sekitar dia, di dekat dia ada sesuatu. Yang pertama merasa ini adalah intan permata. Lalu dia ambil intan permata itu, menurut dia dimasukkan semua di kantongnya. Dia buka bajunya, diikat, dimasukkan semua intan permata itu, menurut dia. Yang kedua, mungkin juga benar, karena kita ini mencari malam kemuliaan. Lalu dia tidak mau banyak ambil apa adanya, karena saya tidak mau merugi, nanti saya menyesal. Yang ketiga, buat apa sih ini, paling kerikil-kerikil saja. Menurut yang ketiga, apa yang terjadi ketika hujan berhenti, pas terdengar suara azan, dia pergilah ke masjid untuk sholat subuh. Dia tidak memperhatikan apa ia ambil. Namun setelah sholat subuh, karena khusyuknya, huduknya, tidak memperhatikan hal duniawi. Setelah sholat subuh dia melihat apa ia ambil. Ternyata benar, intan permata. Bersyukur yang pertama. Yang kedua, merasa mengapa saya tidak ambil seperti yang pertama. Yang ketiga begitu juga, apalagi dia tidak ada sama sekali. Apa yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Pelajarannya adalah suatu hikmah kemuliaan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Ada yang beruntung,
ada yang setengah beruntung, dan ada yang merugi sama sekali. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung mendapatkan predikat piala takwa, la'allakum tattaqun. Sehingga piala takwa itu pun kita pertahankan, sehingga sifat ihsan, nurul ihsan, cahaya ihsan, antabullah ka'annaka tara fa illam takun fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan. Kalau kita tidak mampu seakan-akan, yakin dan yakinlah kita diawasi oleh Allah. Ini secara zahir tak mampu jamaah kita lihat wajah Allah. Ya. Nabi Musa alaihissalam selalu bercakap-cakap dengan Allah, tak mampu lihat wajah Allah. Mendengar suaranya dia tidak bisa. Dia langsung pingsan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Maka dari itu kita perbaiki ibadah kita, perbaiki syariat kita, tarekat kita. Kalau kita sudah belajar tarekat, istiqamah dalam zikir, lalu hakikat apa makna puasa, sholat, zakat, haji. Kemudian kita bermakrifat, mengenal diri, mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenal diri pasti kenal Allah. Bagaimana kita kenal diri? Karena kita tahu kita ini hamba Allah. Allah itu adalah Tuhan kita, al-abid wahid wal ma'budul wahid, yang disembah satu dan menyembah satu. Satu kesatuan, kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin jamaah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini, karena waktu juga yang memisahkan kita. Mengakhiri daripada pertemuan kita, saya mewakili seluruh rekan-rekan saya Persatuan Mubalik Batam, karena saya merupakan akhir melaksanakan kewajiban ini, dan saya memang melihat 5 tahun belakang ini saya memang terakhir selalu di Masjid Nurul Ihsan ini. Yang pertama saya di Masjid Al-Firman, yakni di Kodim. Mudah-mudahan kita semua yang pertama selalu dan terakhir selalu, baik awalnya dan baik di akhirnya, husnul khatimah. Billahi bismillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.